Jangan lupa subscribe YouTube channel Kang Hasan Santoso dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah Dzil jalali wal ikram, Dzil tawli wal in'am, Khaliqil insan wal anam, Ghafir khataya wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Shahadata iqrarin wa irfan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athahu ilayna bil hidayati wal rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah menciptakan kita manusia. Dalam bahasa Arab ada 3 macam. Pertama, kalau dilihat dari sosok kita yang bersifat fisikly, bersifat material, dimensial, parsial, temporal, disebut basyarun. Basyarun artinya manusia, dilihat dari fisiknya. Alhamdulillah, Allah menciptakan kita semua sebagai bashar, tidak sebagai an'am atau hayawan yang mereka diciptakan untuk mengabdi kepentingan kita. Tapi kita manusia, kita bashar, diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan, dengan kelengkapan yang sempurna. Ada panca indera, ada anggota badan, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, semuanya berfungsi pendengaran, penglihatan, 1 lisan, ucapan, tindakan, perbuatan. Itu namanya panca indera atau perangkat bashar. Syukur-syukur kalau Allah menciptakan kita berparas tampan, berupa ganteng. Syukur-syukur, karena Rasulullah juga tampan, Nabi Yusuf juga tampan sekali, sampai-sampai ketika perempuan-perempuan yang melihat ketampanan Nabi Yusuf, yang sebenarnya seharusnya memotong-motong buah, dengan tidak terasa memotong tangannya, dan mereka tidak sadar bahwa potong tangannya sendiri karena larut ke dalam kegantengannya, ketampanannya Nabi Yusuf, sambil mengatakan, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'at aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Perempuan-perempuan itu sambil mengatakan, ini bukan bashar, ini di atas bashar, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Kenapa? Karena kemampuan perempuan-perempuan ketika melihat Nabi Yusuf itu, kemampuan pandangnya, kemampuan penglihatannya sebatas fisik, sebatas jasmani, sebatas lahir. Nah, alhamdulillah kita menjadi bashar yang sempurna, apalagi syukur-syukur tampan, handsome, ganteng, jamil. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia itu insan. Insan ini wujud manusia
yang ideal, yang universal, yang global, yang perennial, abadi, langgeng, disebut insan. Insan adalah wujud manusia secara ruhani, spiritual, tidak kelihatan, tidak dilihat dari lahir fisik, tapi dari hakikat universalitas manusia. Maka manusia membawa misi yang universal, yaitu kasih sayang, keadilan, ramah, santun, yang semuanya disebut kemanusiaan. Itu bahasa Arabnya insaniyah. Kemanusiaan itu lahir dari insan, lahir dari wujud kita yang disebut insan, yaitu yang wujud kita yang ruhani, yang abstrak, yang ideal. Insan ini tidak menerima hal-hal yang bersifat, bahasa agamanya, bersifat mungkarat. Mungkar itu artinya yang tidak disenangi. Maka permusuhan, pembunuhan, konflik, suudzon, semuanya jelek-jelek itu sebenarnya ditolak oleh insaniyah kita. Wujud kita sebagai insan menolak sifat-sifat itu, menolak watak-watak yang jelek itu sebenarnya. Akan tapi seringkali kita terperosok dalam sifat-sifat itu karena ketidaksempurnaan wujud insaniyah kita. Insaniyah kita dikalahkan oleh yang namanya hawa nafsu. Sedikit tentang sosok manusia. Manusia itu, kita ini perumpamanya bagaikan kerajaan, negara lah, negara. Presidennya, pemimpinnya adalah qalb, hati. Kalau hati kita baik, kalau presiden baik, maka rakyat pun akan mudah diajak baik. Selain presiden akan mudah diajak baik. Kalau hati kita baik, maka semua penglihatan mata kita, pendengaran telinga kita, perilaku tangan kita, perbuatan kaki kita, langkah-langkah kita, sikap kita baik semuanya. Itu namanya qalb, itu kepala negaranya, ibaratnya gitu. Nah, akal adalah kelompok intelektualnya yang punya konsep, yang punya rencana, itu akal. Ya kalau kita tenaga kerjanya lah, teknokratnya. Hawa nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu amarah munkar, bagaikan tentara. Jadi hawa nafsu kita ini seperti tentara dan negara, tergantung perintahnya. Perintah baik menjadi tentara yang baik. Kalau perintahnya jelek, maka tentara akan jelek. Tapi juga harus hati-hati. Presiden, kepala negara harus mampu mengendalikan tentara. Begitu pula hati kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu ghadabiyah. Hawa nafsu syahwatiyah bagaikan budak. Jadi di kerajaan itu ada budak, ada pelayan, ada pembantu, ada OB, ada yang bekerja dapur. Itu hawa nafsu syahwatiyah. Harus ada. Di istana harus ada pembantu, tukang nyapu, tukang masak, penjaga pintu, harus ada semuanya di istana itu. Tapi presiden tidak boleh kalah oleh pembantu, dipengaruhi oleh pembantu. Begitu pula kita mempunyai hawa nafsu syahwatiyah, ingin kaya, ingin mewah, ingin banyak duit, banyak rumah, ingin happy lah hidup ini. Tapi itu baik, boleh, baik. Tapi tidak boleh keinginan itu mendikte hati kita, mendikte kalbu kita. Kalbu kita jangan kalah, mau diatur oleh hawa nafsu syahwatiyah. Jadi hawa nafsu itu, ghadabiyah dan syahwatiyah sebenarnya adalah penting untuk mempertahankan keberadaan kita, asalkan hati kita mampu mengendalikan hawa nafsu ghadabiyah
sebagai penyerang, sebagai tentara, harus diarahkan ke jalan yang baik, yang benar. Dan hawa syahwatiyah sebagai budak yang membantu, yang siap membantu kalbu, membantu raja, asal diarahkan ke dalam jalan yang benar. Jangan sampai kalbu kita, jangan sampai raja kalah oleh kemauan tentara, oleh kemauan hawa nafsu hutubiyah, atau kalah oleh kemauan hawa nafsu syahwatiyah, yaitu budak atau pembantu-pembantunya. Ini ibarat sosok kita seperti itu. Tidak ada lain konsep yang paling efektif yang bisa mengatur hati, yang menjaga hati adalah iman kepada Tuhan, iman kepada Allah. Itu yang bisa membangun kebesaran kalbu kita, memperkuat raja, membuat kerajaan. Itu hanya satu, hanya dengan iman. Ilmu belum tentu benar, akal belum tentu benar. Apa bedanya kalbu dan akal? Akal itu mengetahui kebenaran dari juz'iyah, dari yang parsial menuju yang global. Itu akal. Maka kalau premis minor, premis majornya benar, konklusinya akan benar. Kalau premis minor, premis majornya salah, konklusinya akan salah. Itu akal. Kebenaran dicari step by step dari hal-hal yang kecil menjadi kebenaran universal. Itu akal. Kalau hati tidak. Kalau hati langsung menerima kebenaran universal. Kebenaran universal yang maha mutlak, yaitu iman kepada Allah, untuk memperkuat, untuk mempertahankan kebenaran universal itu. Silahkan kalau kita ingin merinci, kalau kita ingin membedah, merinci kebenaran universal itu. Jadi kalau hati itu menerima kebenaran universal yang nanti akan dicari rinciannya. Kalau akal mencari kebenaran dari rincian, nanti akan menuju kepada yang universal. Itu bedanya akal dengan hati. Oleh karena itu, hati punya perangkat yang sangat tajam, antara lain namanya khawatir. Khawatir itu diwujudkan oleh zauq, intuisi. Hati khawatir akan menerima bisikan, ide, lintasan 4 macam. Pertama, khawatir rabbaniyah, lintasan dari Allah. Taunya dari Allah bagaimana? Lama-lama menjadi ilham, lama-lama menjadi kasyaf, lama-lama menjadi ma'rifat. Itu namanya khawatir rabbaniyah. Kalau khawatir malakutiyah nomor 2, lintasan datang dari malaikat. Kalau kita pelihara terus akan menjadi ilmu. Ilmunya ada 3 macam: ilmul yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Itu nanti puncaknya adalah ilmu laduni. Itu khawatir malakutiyah. Yang ketiga, khawatir nafsaniyah atau disebut hawajis, ajakan-ajakan hawa nafsu untuk melakukan hal yang tidak benar. Itu namanya hawajis. Gimana taunya bahwa itu hawajis? Taunya yang sedang terlintas dalam khawatir kita jangan sampai diketahui orang lain, jangan sampai ada orang yang tahu. Itu pasti datangnya dari hawajis, itu pasti datangnya dari hawa nafsu, nafsaniyah. Yang terakhir, khawatir syaitoniyah, lintasan dari syaitan. Yang dari syaitan namanya waswasah, yuwaswisu fi sudurin nas, menggelitik, menggoda, mengganggu kita supaya belok dari kebenaran. Yang paling rendah, yang paling gampang dilawan adalah godaan syaitan. Yang paling berat, godaan hawa nafsu. Itu yang berat kita lawan. Itu bahasa Arabnya insan. Panjang lebar kalau saya terangkan masih banyak lagi nih pembahasan insan. Yang terakhir, bahasa Arabnya manusia, annas. Jadi pertama bahasa Arabnya manusia, basyarun. 2, insanun. 3, nasun, annas. Apa nas itu? Nas ini manusia dilihat dari sisi sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, namanya nas. Kalau membangun basyar supaya basyar sehat, kuat,
sehat, kuat, tampan, gampang. Ada batasannya, insya Allah akan tercapai. Membangun insan yang baik bisa diusahakan, kalau ada batasannya insya Allah bisa tercapai kalau diupayakan. Tapi membangun nas sampai kapanpun tidak akan selesai. Membangun masyarakat tidak akan selesai sampai kapanpun. Oleh karena itu betapa besar pahalanya orang yang memperjuangkan kebaikan masyarakat, bukan hanya kebaikan dirinya sendiri, bukan hanya kebaikan keluarganya, tapi kebaikan bangsanya, kebaikan masyarakatnya. Betapa besar pahalanya. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada gunanya kita berkumpul, bernegara, berpartai politik, berormas, berjamiah, kecuali kalau kita punya agenda 3. 1. Amar bi sadaqatin, menghilangkan kemiskinan. 2. Au ma'rufin, membangun hal-hal yang positif. 3. Ini yang paling sulit, islahin bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Jadi yang soleh bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya 1, 2 orang, 10 orang, 20 orang, tapi seluruh bangsa menjadi bangsa yang soleh. Ini yang sulit. Maka pembangunan nas, Allah mengutus Nabi dan Rasul karena untuk membangun umat. Jadi kalau membangun pribadi 1, 2 orang, kelompok tertentu, itu Allah cukup hanya mengutus ulama, mengutus Nabi yang bukan Rasul. Nabi bukan Rasul. Tapi kalau membangun umat, islahin bainan nas, Allah mengutus Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi banyak Nabi yang bukan Rasul, hanya misinya terbatas pada waktu tertentu dan pada bagian dari umat tertentu. Maka membangun islahin bainan nas dibutuhkan kerja keras dari semua pihak. Ya pemerintahnya, ya ulamanya, ya teknokratnya, semua. Kalau ingin menjadi bangsa yang baik, bangsa yang soleh. Nah, kalau kita contohkan sekarang, masyarakat atau negara yang bagus adalah masyarakat yang berkeadilan, tegaknya hukum, tidak ada korupsi, sejahtera, makmur. Kalau dicari, tidak kita jumpai di negara Islam, tidak kita jumpai di negara-negara yang umat Islamnya banyak. Justru yang ada di negara-negara non-muslim, New Zealand, Swedia, Switzerland, itu yang namanya nas yang sudah baik. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Saya jadikan kamu berbangsa dan bernegara, dan yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling, bangsa yang paling bertakwa. Bukan 1, 2, 3 orang, bukan 10, 20 orang. Akramakum indallah akramul qabail, akramus syu'ub, akramud dual. Bangsa yang paling bertakwa kepada Allah itulah bangsa yang paling mulia di mata Allah. Bukan 1, 10, 100, 200, 1000, 2000 orang soleh, tapi bangsa yang soleh. Itu ayat itu tekannya adalah masalah an-nas. Sekali lagi kesimpulannya apa saya sampaikan ini adalah, pertama, kita disebut dalam Al-Quran dari sisi fisik namanya basyarun. Mari kita pelihara basyariah kita sehat, kuat, jasmaniah kita sehat, kuat, tampan, itu basyar, penting. Yang kedua, kita bahasa Arabnya kita adalah insan. Insan berkaitan dengan spiritual, moralitas, akhlakul karimah, itu namanya insan. Mari kita perbaiki akhlak kita bangun ilmu kita bangun martabat budaya kita, itu namanya membangun insan. Terakhir, nas adalah masyarakat, umat manusia, itu bahasa Arabnya nas. Bagaimana kita mampu membangun nas yang soleh. Nabi Muhammad SAW telah berhasil membangun masyarakat Madinah yang soleh, masyarakat yang soleh. Dan barang siapa berhasil membangun nas yang soleh, maka pahalanya fasawfa nu'tihi ajran 'azima, akan saya balas dengan pahala yang sangat-sangat besar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa razaqana wa iyyakum tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar fastaghfirullahal azim fi hadzal yawmil azim min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ثبات ومعرفة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلينا بالهداية والرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في الجهر والخفاء في السراء والضراء في كل وقت وزمان في كل آن وأوان. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم ارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت أن تجعل الحزن سهلا سهل أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.